sebelum kita memulai pembelajaran siang ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin. Ista'id, Iqra wa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silahkan baca Al-Quran salah satu di antara anak ibu. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakan Al-Quran tadi berjalan lancar proses pembelajaran kita ya. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Ketua kelas, bagaimana kawan-kawannya hadir semua? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa? Dini Safitri dan Jihan Ramadhani. Izin pergi keluar kota. Baiklah, langsung saja ya Ibu masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang sholat Jumat. Yang pertama kita pahami dulu apa itu sholat Jumat. Pengertian Sholat pada hari Jumat. bagus. Sholat Jumat ini adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah di siang hari Jumat pada waktu zuhur. Tetapi pelaksanaannya itu berbeda dengan sholat zuhur. Jika sholat zuhur dilakukan sebanyak 4 rakaat, maka sholat Jumat itu berapa rakaat? 2. Dan sholat Jumat ini dilakukan dan sholat Jumat ini didahului oleh 2 khutbah. Sebelum melakukan sholat Jumat, diawali dulu dengan 2 khutbah. Selanjutnya dalil yang menerangkan tentang wajibnya sholat Jumat ini yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, izanu dia lis-shalawati min yaumil jumu'ah, apabila telah diperintahkan kepadamu untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, zarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, demikian itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Itu yang menjadi dasar dari wajibnya sholat Jumat yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya karena sholat Jumat ini adalah yang menjadi ibadah mahdah, maka ia mempunyai syarat wajib, syarat sah dan rukun. Yang pertama yang menjadi syarat wajibnya Islam. Yang kedua baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, bermukim atau tidak sedang dalam perjalanan. Yang ketiga laki-laki. Selanjutnya setelah syarat wajib ada syarat sah. Sholat Jumat ini sah dilakukan apabila yang pertama telah masuk waktu. Dilakukan secara berjamaah dan didahului oleh 2 khutbah. Nah, dari pengertian dalil syarat wajib dan syarat sah, anak-anak ibu bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Nah, sekarang kita masuk
oleh seorang khatib yang berisi yang pertama itu pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua, sholawat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga itu berisi doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Yang keempat itu berisi nasihat-nasihat takwa. Selanjutnya yang menjadi rukun dari khutbah ini adalah yang pertama, khatib itu membaca hamdalah. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, berisi khatib itu menyampaikan wasiat-wasiat takwa atau nasihat-nasihat. Yang keempat, khatib itu membaca ayat Al-Quran minimal satu kalimat dari ayat Al-Quran. Yang keempat, khatib membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, selanjutnya syarat sahnya. Yang pertama dilakukan sebelum sholat Jumat. Jadi khutbah ini disampaikan oleh khatib itu sebelum sholat Jumat. Selanjutnya dilakukan di hadapan jamaah. Dan yang ketiga itu dilakukan dengan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu boleh dilakukan duduk. Selanjutnya dengan adanya sholat Jumat ini pasti ada hikmah yang diinginkan oleh Allah. Hikmah dari sholat Jumat dan khutbah Jumat ini adalah yang pertama, sebagai simbol kesatuan umat Islam. Yang kedua, sebagai simbol silaturahmi bagi kaum muslimin dan sebagai syiar Islam. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir ini, ada anak ibu yang ingin bertanya atau ragu? Kepada Ilma, silahkan. Baiklah Bu, kemarin saya akan lewat kan di depan masjid. Terus ada abang-abang tuh pas sholat khutbah tuh dia duduk di depan masjid sekolah rame-rame. Jadi bagaimana menurut Ibu itu? Berarti dia tidak mendengarkan khutbah ya? Ya, duduk dia di depan masjid rame-rame. Di sini kan sholat Jumat ini sama dengan sholat zuhur, tetapi di sholat zuhur itu dilakukan sebanyak 4 rakaat, sedangkan sholat Jumat itu hanya 2 rakaat, dan 2 rakaat penggantinya itu khutbah. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah apabila khatib itu telah naik mimbar, hendaklah kita duduk mendengarkan khutbah Jumat itu sampai selesai, karena khutbah Jumat itu sama dengan pengganti 2 rakaat di sholat zuhur. Jadi jika kaum muslimin itu tidak mendengarkan, sama saja dengan bohong namanya. Jadi tidak sah. Apakah saudari Irma dapat paham? Paham Bu. Semuanya bisa paham ya? Paham. Baiklah, sekian dari materi yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Ini nanti disalin ke bukunya masing-masing ya. Ya Bu. Nah, tugas untuk minggu besok silahkan anak-anak Ibu mencari
mencari artikel tentang sholat Jumat dan dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang berikan sama ibu ya. Iya, Bu. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu dan diri ibu pribadi sendiri. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan pulang. Langsung pulang ya, jangan keluyuran.